Saudari-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, dengan kesempurnaan hikmahnya Allah, dengan kesempurnaan kekuasaannya Allah, dengan kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla teman-teman memilih dari sekian banyak waktu yang Allah telah berikan kepada kita. Dalam 1 tahun ini ada waktu yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas. Kalau teman-teman boleh ada mushaf, boleh dibuka surat Al-Qasas ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Lihat, Allah itu teman-teman adalah Rabb kita yang menciptakan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah memilihnya, subhanallah. Dan subhanallah, di antara waktu dari 1 tahun ini, Allah spesialkan tuh teman-teman. Ada satu waktu di mana Allah spesialkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Allah spesialkan bulan Ramadan di antara 11 bulan yang lainnya. Allah spesialkan kota Makkatul Mukarramah dengan kota-kota yang ada di buminya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah spesialkan teman-teman siang hari, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan siang-siang hari yang lainnya. Dan Allah spesialkan malam hari dengan memberikan kepada kita 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam-malam lainnya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Qadar, ya, teman-teman boleh kalau ada mushaf dibuka surat Al-Qadar juz 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah menjelaskan, dan tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dan di malam Lailatul Qadar itu teman-teman, subhanallah, ada malaikat-malaikat yang turun. Allah turunkan, subhanallah. Dan Allah izinkan di dalam Lailatul Qadar itu untuk mengatur segala urusan. InsyaAllah nanti kita akan bedah sedikit ya tentang apa itu, tentang tafsir ya Lailatul Qadar ini, agar kita bisa lebih tahu sebenarnya apa keutamaan dari surat Al-Qadar ini ya. Karena kita sering mendengar surat Lailatul Qadar, tapi terkadang kita belum tahu apa makna dari surah Lailatul Qadar ya. Baik, saya selesaikan dulu nggih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di malam Lailatul Qadar itu teman-teman, ya Masya Allah, Allah jadikan ya malam yang penuh keselamatan hingga terbit fajar. Masya Allah ya, luar biasa teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sedikit bedah ya teman-teman surah Lailatul Qadar ini agar kita lebih yakin ketika kita membaca surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama dan sampai ayat yang kelima, dan para ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Qadar ini teman-teman ya termasuk dari surah Madaniyah. Karena di malam Lailatul Qadar itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada kaitannya dengan puasa di bulan Ramadan. Dan puasa bulan Ramadan, ketahuilah, tidaklah disyariatkan kecuali setelah Nabi kita berhijrah ke kota Madinah. Maka para ulama mengatakan bahwasanya surah Al-Qadar ini adalah surah Madaniyah. Teman-teman ingat ya, di kajian kita hari Selasa, yang disebut dengan Madaniyah itu adalah surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah asbabun nuzul dari surah Al-Qadar. Ya, asbabun nuzul itu berarti sebuah latar belakang yang melatar belakangi surah atau ayat dari surah Al-Qadar. Ya, Masya Allah. Kemudian di malam ini Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Al-Qadar ini menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan ya, Masya Allah. Dan kalau kita tahu teman-teman, yang namanya 1000 bulan itu kurang lebih
setara dengan 83 tahun dari umur kita. Masya Allah. 83 tahun tuh lama tuh sebentar kira-kira. Lama. Subhanallah. Usia manusia, usia umatnya Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW ya, itu antara 60 sampai 70 tahun. Rasulullah SAW beliau berusia 63 tahun. Maka kalau ada orang zaman sekarang ya usianya sampai 83 tahun itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat jarang ya. Dan bayangkan teman-teman, 83 tahun itu ada sesuatu atau kurun waktu yang sangat lama. Dan bayangkan kalau ada orang 83 tahun tuh teman-teman menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran misalnya. Ia habiskan waktunya untuk berpuasa misalnya. Ia habiskan waktunya misal untuk sholat malam. Ia habiskan waktunya untuk bersedekah. Ya, misalnya. Ia habiskan waktunya untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia habiskan waktunya untuk menyayangi orang-orang fakir miskin. Subhanallah, betapa luar biasanya orang ini ya. Karena telah menghabiskan usianya 83 tahun, semuanya dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah. Dan orang ini teman-teman ada yang mengungguli. Ada yang mengungguli orang ini. Dia hidup 83 tahun ya. Misalnya 83 tahun dia balik misalnya ya. Ambillah dia balik usia 13 tahun misal. Atau 15 tahun ya. 15 tahun berarti 83 tambah 15. 98 tahun ya. Biasanya orang tuh taat kepada Allah, yang menjalankan ibadah itu biasanya dihitungkan dari mulai balik. Dan ini 98 tahun. Ada orang usianya 98 tahun, 83 tahun dihabiskan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang lebih baik dari orang tersebut, subhanallah, yaitu orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, subhanallah. Bahkan Imam Mujahid rahimahullah, beliau adalah seorang ulama tafsir, mengatakan ya, kata beliau keutamaan Lailatul Qadar itu lebih baik ya daripada 1000 bulan, yang mana pada malam ini tidak ditemukan kecuali ada di malam Lailatul Qadar. Jadi nggak ada tuh malam-malam yang Allah telah ciptakan lebih baik daripada malam Lailatul Qadar. 1 tahun hanya 1 malam saja. Subhanallah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman, tanazzalul malaikatu waruh. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu malaikat akan lebih banyak lagi Allah turunkan ke dunia. Subhanallah. Dan di malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan keberkahan, Masya Allah. Dan malaikat Allah tebarkan di muka bumi ini teman-teman, waktunya hingga nanti fajar terbit. Subhanallah. Dan pastinya ketika, ingat ya teman-teman, malaikat itu diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, maka atas izin Allah malaikat itu membawa kebaikan yang banyak. Allah. Dan di malam Lailatul Qadar itu kata Allah Subhanahu wa taala di sini ya, dikatakan biizni rabbihim min kulli amr. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar itu untuk mengatur segala urusan. Maksudnya seperti apa? Jadi ini berkaitan dengan takdir, teman-teman. Teman-teman masih ingat enggak, takdir itu kan ada yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kita semuanya ketika kita sedang berada di rahim ibu kita, ya kan? Ada juga yang Allah tentukan takdir itu harian. Ada yang Allah tentukan takdir itu Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz. Dan pada malam Lailatul Qadar Allah tuliskan bagi setiap hamba Allah dengan takdir tahunan. Ya, namanya takdir tahunan. Dan subhanallah, kata Imam Ibnul Qayyim, tidak ada yang bisa menolak takdirnya Allah. Tidak ada yang bisa mengubah takdirnya Allah kecuali dengan doa. Lihat teman-teman. Jadi kita di malam Lailatul Qadar itu banyak doa. Subhanallah. Kalau kita tahu, kita pengen Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang banyak, maka carilah malam Lailatul Qadar dan bersemangatlah untuk bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Jadi bayangan saya tuh teman-teman ya, kalau seandainya nih teman-teman punya cita-cita, atau gini deh, Ummu Kaila, saya mau tanya dulu Ummu Kaila, cita-cita yang ingin Ummu Kaila dapatkan dari dunia yang akan kita tinggalkan itu apa sih yang paling besar yang Ummu Kaila inginkan? Coba saya mau tanya dulu. Memiliki seorang anak yang solih dan solihah, Ustazah. Masya Allah, Masya Allah. Dan untuk mendapatkan anak yang solih dan solihah itu kira-kira butuh semangat enggak? Butuh motivasi enggak? Butuh perjuangan enggak Ummu Kaila? Iya Ustazah, butuh perjuangan. Masya Allah. Apa yang bisa Ummu Kaila lakukan agar bisa mendapatkan dari Allah anak-anak yang salih dan salihah, misalnya dari sebuah perjuangan? Dengan memperbaiki diri terlebih dahulu, dengan terus belajar, memantaskan diri, selalu mengajarkan yang baik pada anak-anak. Baik, barakallahu fiik. Jazakillahu khair Ummu Kaila. Subhanallah teman-teman.
kita untuk meraih dunia saja membutuhkan sebuah perjuangan, bukan? Ketika kita ingin memiliki sedikit saja dari perhiasan dunia, pastinya kita butuh yang namanya perjuangan, pengorbanan. Coba lihat, orang-orang yang mengejar dunia itu teman-teman, mereka rela loh untuk pergi ke kantornya dimulai dari sebelum matahari terbit tuh. Karena tahu di jalanan misalnya di Jakarta sangat ramai, mau bela-belain sebelum matahari terbit ya, misalnya dari jam 4 itu udah mulai start dari rumah. Dan balik ke rumah tuh setelah matahari tenggelam. Subhanallah, itu demi mengejar dunia. Yang mana dunia tidak akan kita bawa mati. Yang mana dunia itu adalah sesuatu kenikmatannya semu. Yang mana dunia itu akan kita tinggalkan. Bagaimana dengan kebaikan-kebaikan akhirat? Bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang akan kita bawa nanti setelah kita meninggal dunia? Perjalanan di akhirat begitu panjang. Dan bekal apa yang kita siapkan? Subhanallah. Maka sepatutnya nih kita sebagai seorang muslimah harus punya semangat. Harus punya motivasi untuk senantiasa memohon dan meminta kepada Allah agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi benar-benar teman-teman, yang namanya sesuatu agar kita bisa mendapatkan itu, di antara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan untuk kita adalah berniat. Jadi niat nih sekarang, niat minta kepada Allah, berazam, benar-benar minta kepada Allah, wahai Rabbku, berikanlah kepada hamba dalam bulan Ramadan ini malam Lailatul Qadar. Dan kalau teman-teman tahu ya, orang-orang di Timur Tengah itu, mereka itu mulai start Ramadan awal ya, hari pertama Ramadan tuh mereka menjadikan malamnya tuh memang sengaja nggak tidur. Sampai akhirnya ada pola di mana 10 hari terakhir Ramadan tuh mereka udah biasa nggak tidur. Mereka gunakan malamnya itu bukan untuk nge-game, bukan. Yang saya tahu ya, bukan untuk pula untuk nonton drakor-drakor, bukan. Tapi mereka gunakan malam-malam bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Mereka berlomba-lomba membaca tilawatul Quran. Mereka berlomba-lomba membuka ya makroah. Makroah itu misalnya seorang syekhoh membuka untuk talibahnya siapapun yang mau ikut. Dan itu di Masya Allah ya, kalau yang saya tahu di tempatnya Doktora Fatimah itu jadi ada waktu jadwal-jadwalnya tuh teman-teman. Banyak sekali mereka membuka, di antaranya ada yang membuka di Mesir jam 10 malam, jam 12 malam ya, Masya Allah. Dan itu mulai start itu mereka perjuangkan pengen dapat malam Lailatul Qadar dari mulai masuk di awal Ramadan ya teman-teman. Dan saya pun ketika kami masih berada di Yaman menjumpai demikian. Sama, di Yaman tuh kalau sudah masuk bulan Ramadan dari awal, malamnya jadi kayak siang. Ya rame, ya Masya Allah, di masjid-masjid. Orang-orang tarawih membaca Al-Quran di rumah-rumah ya. Di rumah-rumah kaum muslimin terdengar bacaan-bacaan Al-Quran seperti dengungan lebah ya Masya Allah. Dan paginya mereka setelah sholat syuruk ya, setelah sholat duha mereka baru tidur. Sehingga teman-teman jangan kaget kalau teman-teman nanti diberikan kesempatan oleh Allah. Semoga Allah kabulkan ya. Saya doakan untuk teman-teman saya yang hadir ya pada siang hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk teman-teman ya bisa berangkat umrah, bisa berangkat haji, dan teman-teman akan melihat ya nanti ketika Allah mudahkan untuk berangkat umrah di bulan Ramadan, maka teman-teman akan lihat di sana itu malamnya nggak ada sepinya, rame teman-teman, dan siangnya justru seperti malam, ya sepinya tuh sepi nyenyep. Karena orang pada di hotel, pada tidur. Ya biasanya begitu. Masya Allah. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan agar kita tuh mendapatkan malam Lailatul Qadar? Yang pertama niat dulu. Niat, ya Allah saya ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka mudahkanlah jalannya. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Masya Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang akan memberikan kepada kita malam Lailatul Qadar. Kepada siapapun yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Ya Masya Allah. Subhanallah teman-teman, ketika ada ya seseorang mendatangi Rasulullah SAW, ya Masya Allah. Kemudian orang ini punya semangat ya untuk mendapatkan kebaikan dari Rasulullah SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, ayu du'ai afdal? Ya Rasulullah, doa apa yang paling afdal? Maka beliau menjawab, mintalah kepada Allah al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Kemudian kata Rasulullah SAW, mintalah keselamatan untuk dunia dan akhirat. Datang lagi orang ini untuk kedua kalinya. Ya Nabi Allah, ayu doa afdal? Wahai Nabinya Allah, doa apa yang paling afdal, yang paling utama? Rasulullah SAW mengatakan lagi, mintalah kepada Allah al-afwa wal-afiyah. Mintalah kepada Allah keselamatan, ya. Mintalah kepada Allah perlindungan di dunia dan di akhirat. Apa kata Rasulullah SAW? Idza a'taital afiyah fid dunya wal akhirah faqad aflaht. Kalau Allah telah memberikan kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat, maka engkau telah beruntung. Subhanallah. Maka minta kepada Allah Azza wa Jalla teman-teman, agar Allah berikan kepada kita keselamatan. Dan di antara jalannya yang nanti Allah tunjukkan,
adalah kita dimudahkan untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, subhanallah, subhanallah. Jadi benar-benar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Dan perbanyak doa juga ya, dengan sebuah doa yang diajarkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah. Allahumma, ya Allah. Innaka, sesungguhnya, afuwun, engkau maha pemberi ampunan. Teman-teman tahu apa arti kata afun dan apa bedanya dengan ghafur, dengan al-ghafur? Afun itu adalah Allah adalah zat yang maha mengampuni hambanya sebelum kita meminta ampunan kepada Allah. Allah ampuni. Ghafur adalah Allah ampuni dosa kita ketika kita memohon kepada Allah ampunan. Jadi afun ini lebih tinggi daripada kata ghafara. Kemudian disebutkan Allahumma innaka afuwun karim. Karim itu adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberi, karim. Tuhibbul afwa, engkau yang mencintai al-af, fa'fu anni, ampunilah diriku ini. Subhanallah. Dibaca tuh teman-teman doa yang memang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Lailatul Qadar itu teman-teman ada pada 10 malam terakhir. Jadi Allah memang merahasiakan tuh kapannya terjadi malam Lailatul Qadar. Allah ingin kita itu di 10 hari terakhir benar-benar mencarinya. Kalau Allah jelaskan misalnya Lailatul Qadar misalnya datang pada tanggal misalnya 21 Ramadan. Bisa jadi kita hanya akan melek malam itu untuk mencari malam Lailatul Qadar di tanggal 21. Sisanya kita asik dengan misalnya dengan bikin kue, dengan menyiapkan baju-baju, dengan menyiapkan masakan. Karena kita tahu kita sudah berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Dan subhanallah teman-teman, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang Allah rahasiakan ya, Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW di antara hikmahnya ya teman-teman, beliau itu pernah mengatakan, kata beliau nih, taharrau atau iltamisu Lailatul Qadri fil witr minal ashr. Kata Rasulullah SAW, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil, ya, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Masya Allah. Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai kapan sih malam Lailatul Qadar. Yang pasti kita sudah mengetahui ya bahwasanya malam Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan nih teman-teman bahwasanya malam Lailatul Qadar itu Allah datangkan bukan hanya di malam ganjil tapi di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Jadi pada malam 10 bulan Ramadan itu mau ganjilnya mau genapnya tuh dicari ya. Ada yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada pada malam ke-27 di bulan Ramadan. Ini diterangkan di dalam sebuah hadis yang mana dijelaskan ya bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan, maka ketika itu seseorang bertanya ya kepada Ubay. Ini namanya Ubay bin Ka'ab. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Siapa itu Ubay bin Ka'ab? Jadi waktu itu ada yang bertanya kepada Ubay bin Ka'ab dan kapan sholat atau kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi ya. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan ya semoga Allah merahmatinya, malam Lailatul Qadar itu kata beliau ya adalah malam ke-27. Nah ini menjadikan teman-teman akhirnya kalau teman-teman umroh di 10 hari terakhir Ramadan itu umroh, maka biasanya tuh malam 27 ramenya Masya Allah. Beda dengan malam-malam yang lainnya. Karena mereka bersandar kepada perkataannya Ubay bin Ka'ab ini. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27. Ada juga yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada di malam ke-29 di bulan Ramadan. Di sini Abu Hurairah ya pernah mengatakan, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadar innaha lailatun sabi'a wa tasya wa 20 innal malaikata tilka ila fil ardi aktsaru min adadil hasa. Subhanallah. Lihat, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu pernah
bersabda ya tentang malam Lailatul Qadar, bahwasanya malam itu adalah malam yang ke-27 atau ke-29. Dan Rasulullah mengatakan malaikat yang Allah turunkan tuh jumlahnya, teman-teman lihat, lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking banyaknya ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar ya datang atau ada pada malam terakhir di bulan Ramadan. Ini diterangkan dari hadis ya, yang dibawakan oleh Abu Bakrah radhiyallahu an yang mengatakan, tidaklah aku mencari malam Lailatul Qadar dengan suatu apapun, kata beliau ya, yang aku dengarkan dari Rasulullah SAW, melainkan pada 10 malam terakhir. Dan aku mendengar beliau berkata, kata Rasulullah SAW ya, dia mendengar Rasulullah SAW mengatakan, iltamisuha fi tis'in yabqaina aw sab'in yabqaina aw khamsin yabqaina aw thalasin aw akhiri lailah. Nah ini yang dipegang oleh Abu Bakrah, bahwasanya Rasulullah SAW tuh menyuruh ya Abu Bakrah untuk mencari malam Lailatul Qadar itu pada 7 malam yang tersisa atau 5 malam yang tersisa, artinya kan tanggal 23, 25 atau 3 malam yang tersisa, berarti tanggal 27 Ramadan atau malam terakhir. Baik, jadi teman-teman, kalau kita pengen dapat Lailatul Qadar, maka yang paling penting nih, kata Syekh Utsaimin, carilah di 10 itu. Jangan pilih-pilih malam gitu loh. Cari aja di 10 malam itu, semuanya kita cari. Dan kalau kita di 10 malam itu kita bangun, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Subhanallah, subhanallah. Jadi kita benar-benar memohon kepada Allah. Kita tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling baik ya, dan lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita cari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Dan bagi teman-teman yang memiliki aktivitas ya, yang akan nanti menyibukkan teman-teman aktivitas dunia di 10 hari terakhir Ramadan, maka percepatlah sebelum datang 10 hari terakhir Ramadan. Ya, percepatlah. Kalau ada yang nanti mau bikin kue harusnya sebelum Ramadan ya. Kalau ada yang mau misalnya beli baju buat anaknya, beli baju sebelum Ramadan, agar benar-benar kita maksimalkan ibadah 10 hari terakhir Ramadan itu. Dan subhanallah, yang namanya waktu itu akan bergulir begitu cepatnya, tak akan terasa ya, subhanallah. Sebelum kita menyesal akan sebuah hal yang kita tidak bisa mengerjakannya, maka mari kita bersama-sama teman-teman perbanyak memohon doa yang tadi ya, doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian di antara amalan juga nih yang bisa membantu kita agar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Nah, dari sekarang mulai bertaubat, banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Karena ketahuilah wahai saudariku, kata Imam Ibnul Qayyim, di antara amalan seseorang yang dia tidak bisa untuk bangun malam, dia tidak bisa bangun malam, itu diantaranya karena dosa-dosa yang dia lakukan di siang hari. Amalan sholat malam itu kan baik, tapi Allah tuh tidak tolong dia. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, diantaranya nih penyebab kenapa Allah tuh tidak bangunkan dia di malam hari untuk bisa salat, untuk bisa ruku, untuk bisa sujud. Diantaranya tuh teman-teman karena dosa-dosa yang dilakukan di siang hari. Maka jangan sampai Allah tidak memberikan malam Lailatul Qadar kepada kita karena dosa-dosa yang kita lakukan dan belum kita taubati. Bertobatlah kepada Allah selagi matahari belum tenggelam, atau selagi matahari belum terbit dari barat. Berdoalah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah selagi ajal belum menjemput kita, dan bertobatlah dengan taubatan nasuha. Kemudian di antara faktor yang bisa membantu kita agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, teman-teman, berpuasalah di bulan Ramadan ya, bagi yang tidak memiliki udzur tentunya. Jadi benar-benar kita berpuasa di bulan Ramadan ini dengan iman. Apa kata Rasulullah SAW? Man shoma Ramadana imanan. Yang namanya iman itu, siapa yang dia berpuasa Ramadan, kata Rasulullah SAW, imanan. Kita benar-benar yakin nih bahwasanya ibadah puasa Ramadan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Imanan wahtisaban. Dan kita perbaharui lagi niat kita. Ihtisab itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kalau ada niat yang buruk dari dalam hati kita, berpuasa biar dilihat oleh orang lain, maka luruskan lagi. Sesungguhnya saya itu berpuasa hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ya Masya Allah, maka Allah akan berikan kepadanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya subhanallah. Kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, artinya dia dimudahkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya Masya Allah. Dan di antara faktor yang bisa membantu kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, jaga sholat 5 waktu teman-teman. Jaga sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Kecuali kalau ada udzur bagi seorang wanita, misalnya haid atau nifas misalnya ya, atau bagi misalnya
Dan kalau bisa lagi ya, bukan hanya ibadah sholat wajib yang kita lakukan, tapi juga tambah ibadah-ibadah sunnahnya. Ya, kita lakukan sehingga itu bisa membantu kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan yang bisa membantu kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, teman-teman, perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, ya Masya Allah. Kalau hati kita itu bersih, ya teman-teman, maka tidak ada yang namanya bosan dari membaca Al-Quran. Kalau ada di antara diri kita yang membaca Al-Quran cepat bosan, artinya hati kita belum jernih. Hati kita belum jernih. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, kalaulah hati seorang hamba Allah itu bersih, maka tidak ada kebosanan dalam membaca Al-Quran. Masya Allah, ya. Jadi benar-benar kita paksa. Yang namanya ibadah itu harus dipaksa, teman-teman. Yang namanya ibadah baca Al-Quran itu harus benar-benar kita prioritaskan di bulan Ramadan ini. Dan saya sering kali bilang, kalau baca Al-Quran di bulan Ramadan ini, gunakan mushaf. Gunakan mushaf. Kalau bisa mushaf. Boleh nggak dari aplikasi HP? Boleh. Tapi aplikasi HP itu gangguannya sangat banyak. Ya lagi baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca tahu, masuk notifikasi WhatsApp. Buka WhatsApp misalnya. Baru baca a'udzubillah, buka WhatsApp, buka yang lainnya setengah jam, 1 jam berlalu tanpa membaca Al-Quran. Subhanallah, subhanallah. Maka kita balik lagi ya, perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena subhanallah spesial untuk bulan Ramadan, dibolehkannya seorang hamba Allah, kata Rasulullah SAW ya, untuk bisa menyelesaikan Al-Quran 30 juz itu kurang dari 3 hari. Ini hanya spesial bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan tidak boleh. Kalau ada orang baca Al-Quran 30 juz harus lebih dari 3 hari. Tapi untuk Ramadan spesial boleh. Bahkan Imam Syafi'i biasa berjumpa dengan Ramadan menghabiskan 1 malamnya atau 1 harinya dengan 2 kali khataman. Subhanallah, subhanallah. Maka jangan sia-siakan untuk tetap membaca Al-Quran. Kita prioritaskan membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang mulia ini. Kemudian bagi teman-teman yang misalnya ya, dengan membaca Al-Quran misalnya, teman-teman sambil nunggu tuh, mungkin kalau orang Jepang tuh udah biasa ya, sambil nunggu baca buku gitu ya, Ummu Kaila ya. Katanya betul nggak Ummu Kaila? Coba saya tanya ke orang yang tinggal di sana, betul nggak? Kebiasaan orang-orang Jepang itu kalau sambil nunggu baca gitu ya? Betul? Iya Ustazah, tapi sekarang ini mungkin generasi anak-anak mudanya itu banyak main game ya. Oh, Cuman emang dulu berarti ya itu ya? Iya, yang tua-tua itu ya Ustazah. Baik, berarti kita orang Islam, Muslim harusnya lebih baik daripada mereka. Karena kita tahu setiap detiknya waktu yang berjalan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kita sebagai seorang muslimah, kita boleh teman-teman, kalau misalnya di tempat yang sekiranya teman-teman tidak memungkinkan bawa mushaf, boleh pakai aplikasi HP, baca Al-Qur'annya, baca Al-Qur'annya. Atau kalau misalnya tidak memungkinkan untuk membaca Al-Qur'an, maka jangan sampai lisan kita itu kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita menyebut nama Allah misalnya dengan bertasbih subhanallah, dengan bertahmid subhanallah alhamdulillah, dengan bertakbir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, atau perbanyak istighfar astaghfirullah wa atubu ilaik, atau perbanyak sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai akhir ya. Boleh kita berzikir, perbanyak tuh berzikir. Ya Masya Allah. Dan subhanallah, zikir itu adalah amalan yang ringan teman-teman. Amalan yang ringan tapi bisa memberatkan timbangan seseorang di akhirat nanti, timbangan kebaikannya ya Masya Allah. Istighfar pun demikian. Istighfar itu adalah amalan yang ringan dan bisa memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti di akhirat. Ya, maka jangan lupa untuk banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian untuk menggapai malam Lailatul Qadar, teman-teman, yang bisa kita lakukan adalah dengan beriktikaf. Ya, Masya Allah. Ini luar biasa ya, iktikaf ini adalah sebuah hal yang menjadi kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di beliau itu sudah terbiasa teman-teman, kalau di 10 malam terakhir Ramadan itu beliau meninggalkan keluarganya, beliau beriktikaf ya, Masya Allah. Beliau gunakan malam 10 hari terakhir Ramadan itu benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala ya Masya Allah. Dan kita sebagai orang-orang beriman yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Ya, Rasulullah SAW senang beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan, maka kita pun beriktikaf ya. Masya Allah. Nah teman-teman, saya tuh kemarin ngisi di Prambanan. Di area Prambanan. Terus ada ibu-ibu bertanya, ya mudah-mudahan jawaban ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Kata ibu itu bilang gini, Ustazah,
gimana ya biar kita itu emak-emak dapat pahala itikaf seperti ini, seperti bapak-bapak misalnya yang beritikaf di masjid katanya. Terus saya bilang, ibu kan saya lihat ada gendong anak kecil tuh loh. Jadi mungkin bagi beliau kayaknya kalau itikaf di masjid itu kan belum memungkinkan gitu ya. Maka kata saya, ibu tuh motivasi suami ibu untuk beritikaf di masjid. Ibu siapkan perbekalannya ya, ibu siapkan apa kebutuhannya, dan ibu dapatkan tuh pahala itikaf. Ya subhanallah. Jadi kita nih sebagai wanita teman-teman, subhanallah telah Allah mudahkan. Jangan sampai kita meremehkan hal yang sepele. Kan menyiapkan perbekalan untuk suami, untuk beritikaf itu kan suatu yang ringan. Dan suami kita itikaf, kita dapat pahalanya tuh ibu-ibu. Masya Allah ya. Jadi kita motivasi, ayo suamiku kalau memang misalnya memungkinkan untuk itikaf di masjid, ayo itikaf ya. Kemudian kita benar-benar menyiapkan perbekalannya dan kita dapatkan pahala itikaf ya, Masya Allah. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, menggapai malam Lailatul Qadar, insyaallah saya cukupkan sampai di sini ya. Kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan pastinya kekurangan datangnya dari saya pribadi. Kita tetap memohon kepada Allah agar kita semuanya diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.